Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, pada kegiatan bulan Ramadan ini setidaknya mengajarkan kepada kita untuk memberikan atensi yang besar, perhatian yang besar. Pada apa? Yang pertama, perhatian yang besar terhadap kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Puasa, makna bahasa itu adalah al-imsaku, menahan. Sedangkan secara filosofis, bagaimana kita berpuasa, yaitu menahan diri secara sungguh-sungguh dari mengkonsumsi hal-hal yang akan merusak fisik kita. Menahan diri bersungguh-sungguh dari mengkonsumsi berita dan informasi yang akan merusak akal pikiran kita. Menahan diri secara sungguh-sungguh mengkonsumsi segala macam dosa dan maksiat yang akan merusak hati kita. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Puasa jasmani, puasa ruhani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dikira pembatal puasa itu hanya makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Bahkan Rasulullah SAW secara gamblang menyebutkan di antara yang merusak puasa boleh jadi batal puasanya, tapi gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan suami istri di siang hari. Harus dilanjutkan sampai selesai. Apa di antaranya? Bergibah. Suatu hari di 10 hari pertama bulan Ramadan sekitar itu, Rasulullah mencari seseorang tukang bekam. Lalu ketemulah tukang bekam itu. Lalu Rasulullah mendapati mereka dan beliau mengatakan, aftarul hajimu wal mahjum. Telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ada orang yang salah paham tentang hadis ini, lalu mengatakan bahwa batal puasa ketika kita berbekam. Padahal Nabi menyebutkan bukan aktivitas bekamnya, tetapi hajimu, orang yang berbekam, wal mahjumu, dan yang dibekam. Seperti saya mengatakan, telah batal puasanya orang yang menjual dengan orang yang membeli. Kira-kira jual beli batal puasa? Tidak. Apa asbabul wurud dari hadis ini? Asbabul wurudnya, kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, beliau menyebutkan adalah karena orang yang membekam dan yang dibekam sedang bergosip, menceritakan orang lain, sehingga merusak nilai puasanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita punya atensi terhadap kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani kita. Yang kedua, mari kita memiliki perhatian atau atensi terhadap ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, adalah kitab yang terhimpun ilmu orang masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Maka jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini mengajarkan kita memberikan perhatian untuk apa? Sungguh-sungguh membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Sungguh-sungguh untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Sungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu itu mampu menghantarkan kita pada petunjuk. Makanya doa memohon hidayah itu apa? Memohon hidayah ilmu, memohon hidayah amal. Apa hidayah ilmu? Hidayah supaya dikasih petunjuk oleh Allah, paham terhadap ilmu. Allahumma faqihna fiddin, ya Allah pahamkan kami terhadap agama. Yang kedua, hidayah amal. Setelah paham ilmu, bisa mengamalkan ilmu. Apa? Minta taufik kepada Allah agar ilmu yang kita miliki dibimbing oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mari kita memberikan perhatian besar terhadap ibadah. Bersungguh-sungguhlah untuk ibadah lebih khusyuk, menghadirkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah berdoa lebih khusyuk, menghadirkan rasa kerendahan diri kita, kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah yang Maha memenuhi segala kebutuhan. Mari kita sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada ibadah-ibadah kita dan berusaha untuk tepat waktu, tidak lalai dan tidak menunda-nunda. Orang-orang yang nanti masuk neraka, diantaranya tentu orang kafir yang pasti, karena mereka waktu di dunia tidak memberikan atensi terhadap ibadah. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu waktu di dunia kami udah mau dengar, kami mau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Apa maknanya? Tidak punya atensi terhadap ibadah, tidak punya atensi terhadap agama, tidak punya atensi terhadap akhirat, sehingga akhirnya mereka lalai dan menyanyiakan kesempatan yang satu-satunya kesempatan di dunia ini untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap tugas manusia, yaitu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedahnya. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.